A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Cahyani dengan NIM A401241196 dari kelas E. Salah satu topik yang saya ambil itu tentang pengertian ruang lingkup filsafat. Poin-poin materi yang saya pahami itu yang pertama itu dari pengertian filsafat. Definisi filsafat menjelaskan tentang sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari masalah-masalah mendasar mengenai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan bahasa. Selanjutnya itu etimologi kata filsafat. Asal-usul kata filsafat itu dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Lanjut, tujuan filsafat. Tujuan filsafat itu untuk menyusun pengetahuan sistematis tentang berbagai hal yang bersifat fundamental dan universal, serta mencari kebenaran melalui logika dan refleksi kritis. Lanjut, perbedaan filsafat dengan pengetahuan lainnya. Perbedaan pendekatan metode dan objek situs filsafat dengan ilmu lainnya seperti sains, agama, dan seni. Lanjut ke cabang-cabang filsafat. Yang pertama itu ada filsafat metafisika yang mempelajari tentang realitas, eksistensi, dan sifat dasar dari segala sesuatu apa yang ada. Lanjut, filsafat epistemologi mempelajari tentang pengetahuan asal-usul, batas, dan kebebasan pengetahuan. Terus ada juga filsafat etika, mempelajari tentang moralitas, nilai baik dan buruk, serta dasar-dasar tindakan manusia. Ada juga filsafat estetika, mempelajari tentang keindahan seni, pengalaman estetis. Dan yang terakhir itu filsafat logika, mempelajari tentang prinsip-prinsip atau aturan berpikir yang benar dan valid. Sekarang kita masuk ke metode filsafat. Metode filsafat itu yang pertama ada metode dialektika, proses diskusi yang berlawanan untuk mencapai kebenaran melalui argumen. Yang kedua itu metode refleksi, proses pemikiran kritis dan mendalam terhadap pengalaman atau masalah tertentu. Yang ketiga itu ada metode analisis konseptual, mempengaruhi konsep-konsep dasar dalam filsafat dan memeriksa makna serta hubungan antara konsep tersebut. Dan yang terakhir itu metodologis, penggunaan prinsip-prinsip logika yang formal untuk mencapai kesimpulan yang sah. Lanjut itu ke sejarah filsafat. Sejarah filsafat itu yang pertama filsafat Yunani kuno yang menjelaskan mengenai para filsuf pertama sebagai Socrates, Plato, dan Aristoteles serta pemikiran dasar yang mereka kembangkan. Yang kedua itu ada filsafat modern, pemikiran filsafat dari masa pencerah hingga masa kontemporer dengan tokoh seperti Descartes, Kant, Hegel, dan Marx. Dan terakhir itu filsafat timur, pengetahuan filsafat dari tradisi timur seperti India, Tiongkok, Jepang. Misalnya filsafat konfusianisme, Buddhisme, Hindu, dan Theonisme. Lanjut ke filsafat dan hubungannya dengan pengetahuan lain. Hubungan dengan ilmu alam itu filsafat sebagai dasar refleksi tentang metode ilmiah dan peran akal dan memahami dunia. Yang kedua itu hubungan dengan agama, peran filsafat dalam refleksi dan menjelaskan ajaran agama melalui rasionalitas dan pemikiran kritis. Yang ketiga itu ada hubungan dengan politik dan sosial. Jadi filsafat politik yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pemerintahan, kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Lanjut itu ada aplikasi filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pengaruh filsafat dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana filsafat dapat membantu individu dalam membuat keputusan etis dan rasional.
Yang kedua itu ada filsafat sebagai sarana pencapaian makna itu. Peran filsafat dapat membantu manusia menemui tujuan hidupnya dengan memahami tentang eksistensi. Dan yang ketiga itu filsafat dalam pendidikan. Dengan kontribusi filsafat terhadap teori dan praktik pendidikan serta pengembangan pemikiran kritis di masyarakat. Lanjut yang terakhir itu tentang filsafat dan masalah-masalah kontemporer. Yang pertama itu ada filsafat dalam era teknologi. Jadi refleksi filsafat mengenai dampak teknologi terhadap kehidupan manusia, etika digital, dan kecerdasan buatan seperti AI. Yang kedua itu ada filsafat lingkungan, pembahasan mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam dan masalah-masalah lingkungan lainnya. Yang terakhir itu ada filsafat sosial, pemikiran filsafat mengenai isu-isu sosial seperti ketidaksejahteraan, diskriminasi, dan keadilan sosial. Sekian materi yang saya pahami sedikit, poin-poin materi yang saya pahami sedikit. Dan kalau misalnya bahasa kok